Oke, makasih teman-teman. Jadi pagi hari ini mungkin banyak yang ada kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mohon maaf, kita mengundang untuk lebih ke koordinasi kawan-kawan. Jadi perkembangan terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kita sudah mencoba melakukan proses ya, dan mencoba melakukan proses tahapan-tahapannya. Semoga kawan-kawan juga sudah mengikuti dan memahami apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang mungkin menjadi catatan yang boleh saya sampaikan adalah satu, dari pencermatan yang saya lakukan, ada beberapa yang saya melihat apakah memang kita ini semangatnya masih kuat atau enggak dan seterusnya. Itu makanya kemudian kita kepikiran untuk membuat yang tim inti. Tim inti ini tidak kemudian kita akan membeda-bedakan dengan yang lain, enggak. Tetapi supaya kita lebih paham betul mana-mana atau siapa jumlah berapa sih sebenarnya yang memang benar-benar kita bisa harapkan untuk mendukung pergerakan ini. Kenapa ini perlu saya lakukan? Karena memang dalam perjalanan yang cukup panjang yang sudah kita lakukan, setidaknya kalau hitung bulan ini udah bulan 2 bulan ya kita ya. Mulai dari 31 Desember awal Januari kita kemudian berbagi informasi, dan kemudian ini sudah bulan Maret ya, artinya bulan Maret sudah, berarti kita udah keluar dari Februari, berarti Januari Februari efektif 2 bulan sudah kita lalui. Banyak pintu yang sudah kita ketuk, banyak komunikasi yang sudah kita lakukan, dan yang terakhir kemarin kita lakukan koresponden dengan uh, Irjen ya, Inspektorat Irjen dengan dan dengan Ombudsman. Ini sebenarnya lebih pada mencoba menindaklanjuti, karena secara administratif kita sudah berkirim surat yang kemudian apa sesuai dengan aturan, maka mestinya pelayanan publik itu harus direspon ketika ada permintaan informasi, itu 14 hari harus direspon. Kenapa kemudian inspektor ya, Irjen kita, inspektorat kita surati yang kedua kali, jadi bahasanya kemarin surat mengingatkan bahwa kita mengirim surat sudah yang kedua kalinya. Satu, secara waktu dari surat pertama sudah lebih dari 14 hari kita belum mendapatkan respon apapun. Yang kedua, ternyata juga baru saja ada pelantikan Irjen yang baru, sehingga kemudian kita mencoba mengingatkan kembali. Kemudian untuk ombudsman kita juga lakukan karena sudah lewat 14 hari dari waktu yang kita kemarin sudah mintakan banding data ya, banding klarifikasi banding ke BPSDM, dan surat juga sudah kita sampaikan ke ombudsman. Artinya kita pengen untuk ombudsman tahu bahwa kita sudah berproses, dan ombudsman juga belum memberikan respon apapun. Artinya kenapa kemarin kita tanya kawan-kawan apakah ada yang mendapatkan konfirmasi dan seterusnya, supaya kita tahu kerjanya kayak apa. Kenapa kemudian ini menjadi penting untuk kita kerjakan konsolidasi lebih intens? Karena memang di jawaban yang kita terima ketika kita berharap dari DPR, sepertinya agak berat kita berharap terhadap anggota Dewan atau ke DPR. Kenapa? Karena jawaban yang kita terima adalah bahwa ada toleransi atau ada dianggap sebagai kewajaran oleh anggota dewan yang kita temui, khususnya
Ketua Komisi 5, bahwa ya sekarang kan menterinya PAN. Ya kalau kemudian tenaga pendamping ditata alapan ya 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 wajar-wajar aja bahasanya seperti itu. Artinya kemudian kita menangkapnya, ada pesan yang kita tangkap adalah ya kalau kita berjuang dalam konteks politik atau jaringan politis, maka ya sebenarnya ya ini memang saling apa, saling pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Artinya ya mereka saling melindungi antar antar sesama mereka. Jadi bahasanya ya kalau kita goyang di sini, kita hendakkan di sini, mungkin yang di ujung sana juga ikut bergoyang, kira-kira kayak gitu. Jadi mengibaratkan bermain air lah. Kalau diketuk di sini maka sampai di ujung sana nanti ada goyangan. Ya sementara itu juga kawan-kawan sendiri, bahasanya seperti itu. Jadi saya beranggapan bahwa ini cukup berat kita apa dalam konteks apa pergerakan ini. Oleh karenanya saya butuh ada kejelasan komitmen ya kawan-kawan. Ini bukan dalam ini sekali lagi ya, ketika saya bicara komitmen itu tidak bicara tentang uang ya. Ini tidak bicara tentang uang, tapi bicara tentang semangat untuk bergerak bersama-sama. Nah, kenapa kemudian saya kemarin menyampaikan apa pertanyaan tentang sosial media dan seterusnya? Menurut saya itu bagian yang perlu kita gerakkan secara lebih masif. Kenapa? Karena kalau kita bicara pergerakan hari ini, apapun itu, sosial media ternyata menjadi ruang penting untuk kemudian apa kita manfaatkan. Karena sosial media ini adalah ruang publik yang terbuka, yang setiap kita bisa punya akun dan tidak harus berbayar, sehingga secara pembiayaan atau secara biaya pergerakannya jadi lebih murah. Kemudian yang kita lihat di sana adalah bagaimana penyebaran informasi ini bisa tersebar tanpa batas, atau kita bisa mengarahkan ke bagian-bagian mana dan seterusnya ketika kemudian kita memanfaatkan fasilitas apa promo atau apapun itu yang berbayar. Tapi kalau toh tidak, maka sebenarnya itu bisa menjadi apa bola yang menggelinding. Ketika sasarannya tepat, maka kemudian akan mendapatkan perhatian. Sisi yang lain, bagaimana kita membangun opini dan solidaritas tentang pergerakan ini, dan kemudian bagaimana ini menjadi satu alat kontrol yang apa terhadap kebijakan. Setidaknya ketika kita apa mengupload atau menginformasikan apapun di media sosial kita, maka kita bisa melakukan mention atau kemudian menyapa orang-orang yang terkait. Seperti apa yang kita lakukan, mungkin kawan-kawan juga sudah melihat ketika saya upload di TikTok, saya sering mention apa Menteri Desa Pak Yandri, saya mention Presiden Prabowo, akun-akun mereka ya. Setidaknya saya berharap atau saya membayangkan ketika gerakan ini bisa masif dilakukan bersama-sama oleh kawan-kawan, insya Allah ini akan menjadi apa satu perhatian dari para pengambil kebijakan, walaupun masing-masing punya punya apa ya punya kategori atau segmentasinya. Nah itu yang kita nanti apa bisa bahas lebih lanjut. Tetapi yang jelas ketika yang saya sampaikan di grup itu bahwa setidaknya ada beberapa media, beberapa platform ya, beberapa platform yang perlu kawan-kawan miliki, dan itu juga tidak perlu berbayar. Setidaknya ada TikTok, ada Facebook, YouTube, dan kemudian apa Twitter atau X ya. Nah, akun-akun ini saya berharap kawan-kawan sudah punya sehingga kemudian tinggal diaktifasi.
Kalau bicara TikTok hari ini, TikTok cukup menarik perhatian banyak orang yang kemudian bisa mendapatkan itu dan TikTok juga ada ini ada fitur promosi yang mungkin oke lah sewajarnya kita ada ketika mungkin dipasang promosi 10.000 kah 15.000 5.000 dan seterusnya supaya video kita kemudian bisa dilihat lebih banyak orang setidaknya ada berbasis pada data kontak yang kita miliki yang kemudian TikTok juga bisa melihat itu. Facebook juga menjadi bagian yang menarik karena untuk lebih lebih membangun diskusi dan seterusnya Facebook ini masih menjadi satu pilihan. Sorry, ngantuk ini. Jadi Facebook masih menjadi satu platform pilihan. YouTube ini bisa membangun narasi-narasi panjang, bisa juga dalam konteks membuat dokumentasi. Kemudian kalau Twitter atau X ini lebih pada bagaimana membangun tekanan opini dan bicara tentang kebijakan. Ini karakter dari 4 platform yang kenapa kemudian saya kemarin sampaikan setidaknya kawan-kawan mestinya 4 ini sudah punya akunnya kan kira-kira kayak gitu. Nah nanti kita mesti sepakati kalau memang sepakat itu dan saya lebih pada membuka ruang kalau yang sepakat ayo diskusikan kalau yang nggak sepakat ya udah diem aja nggak apa-apa. Jadi konteksnya kita tidak ingin berdebat menggunakan cara apa dan seterusnya, tapi mari kita melihat pada bagaimana memanfaatkan apa yang kita punya dengan lebih optimal untuk kemudian membangun narasi-narasi atau menyuarakan perjuangan kita semua. Nah, nanti tentang strateginya bagaimana, penggunaan bahasanya, bagaimana konsistensinya, dan terkoordinasinya, bagaimana menghindari eh, menghindari hoax atau serangan-serangan personal dan seterusnya. Ini menjadi catatan yang nanti kita bisa bedah lebih lanjut. Dan dalam konteks ini, sebagai seorang yang profesional, sebagai tenaga pendamping profesional, maka mesti juga menjaga etika dan tanggung jawab. Kritik-kritik yang atau video-video yang mungkin video atau statement yang kita gunakan ini harus berbasis pada argumen, bukan kemudian berbasis kepada emosional. Kemudian menghormati atau memahami konteks hukum dan norma-norma, menjaga nama baik gerakan, dan kemudian mengutamakan substansi dan mencoba memberikan solusi. Setidaknya itu bagian-bagian yang menjadi catatan pentingnya, yang kemudian pada akhirnya saya ingin sampaikan adalah media sosial ini adalah alat perjuangan modern. Solidaritas digital ini memperkuat pergerakan ini secara nyata. Kemudian bagaimana kita harus bersuara, terarah, dan berdampak, ini yang menjadi catatan penting yang harus kita pegang, harus kita pahami. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap bahwa ketika kawan-kawan sudah memiliki 4 akun itu, ada TikTok, ada Facebook, ada apa TikTok, Facebook, YouTube, dan juga tadi satu lagi ada 4 tadi yang saya sampaikan. Setidaknya kawan-kawan bisa lebih mengoptimalkan atau memanfaatkan ya TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter ya. Twitter. Jadi TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Saya pikir kalau Twitter kawan-kawan pastinya punya ya. Kenapa pastinya punya? Karena kan salah satu kemarin agenda-agenda di pekerjaan kan mendukung publikasi itu kan ada di Twitter ya. Di Twitter kan saya nggak tahu Twitter sama Instagram atau
kemudian memberikan komentar-komentar di YouTube dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau media sosial kawan-kawan sudah sangat paham dan sudah punya akunnya. Nah, ini tinggal bagaimana kita menata ulang akun-akun itu. Artinya secara brandingnya akun itu harus jelas siapa namanya. Artinya nama kita harus clear bahwa kita ini fair. Jadi kalau kawan-kawan lihat akun media sosial saya ya Suryo Koco, ya wajah penampakan profilnya ya muka saya. Yaitu salah satu cara bahwa kita siap bertanggung jawab atas apapun yang kita publish. Kemudian ketika kemudian kawan-kawan ada yang pengen tahu lebih lanjut di deskripsi akun media sosial saya untuk akun-akun pribadi ya. Saya di YouTube ada nama akun saya pribadi Suryo Koco ada, kemudian di hampir semua platform ada akun saya, dan ketika ada deskripsi saya menyampaikan deskripsi Linktree Suryo Koco. Ketika ngeklik di situ maka kemudian tahu siapa Suryo Koco ini. Kira-kira kayak gitu. Bahkan kalau kemudian cari nomor kontaknya Suryo Koco ya dari Linktree itu ada. Ketika mau tahu rumahnya ya rumah Suryo Koco jelas di situ, tinggal diklik di Google Map udah dapat alamat rumah saya. Jadi ketika kita melakukan apapun ini menjadi bagian bahwa kita fair dan siap bertanggung jawab. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kawan-kawan. Di samping saya membuka ruang untuk kawan-kawan ingin bertanya tentang perjalanan perjuangan kita, saya persilahkan, dan juga kalau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang media sosial juga saya persilakan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan untuk forum kita. Pada prinsipnya saya berharap bahwa karena kita sudah ada di ruang yang sepakat untuk siap bergerak, maka pergerakan yang kita harapkan adalah pergerakan di media sosial. Cara yang harus dilakukan pertama adalah membenahi akun. Benahi akun-akun media sosial kawan-kawan. Kalau sementara ini mungkin namanya mungkin masih ada nama-nama yang bukan nama pribadi kita, saya berharap silakan itu dirubah namanya, kemudian di deskripsinya juga diperjelas. Kalau toh kemudian merasa nggak nyaman dengan akun yang ada, pengen membuat yang baru, ya silahkan, tapi setidaknya dipersiapkan untuk itu. Nanti kita akan bertahap memberikan guidance untuk kemudian bagaimana kalau melakukan kampanye melalui video umpamanya. Kampanye untuk kemudian kita bikin satu video, nanti kita share di YouTube iya, di TikTok iya gitu kan, di Instagram mungkin kalau ada juga iya, di Facebook iya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas bagian per bagiannya, apa-apa yang akan kita kerjakan, nanti kita diskusikan di grup, dan kalau memang perlu ada forum seperti ini, oke ini cara bikinnya kayak gini dan seterusnya, nanti kita adakan pembekalan-pembekalannya atau pembelajaran bersamanya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin memberikan respon, silakan langsung open mic aja. Kalau bisa open kamera. Nggak ada? Nggak ada yang ingin merespon? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap kawan-kawan sudah paham. Saya berharap bahwa akun kawan-kawan dari 4 akun itu bisa dipastikan aktif, dan kemudian dirapikan lagi untuk ininya, untuk penamaannya, penampilan profil dan seterusnya.
mungkin ada baiknya dirapikan dan kemudian informasi-informasi terkait keberadaan data-data kita, menurut saya nomor telepon juga perlu ada ditampilkan di media kita. Kenapa? Sebenarnya kita masih bisa apa ya, memfilter semua informasi-informasi yang masuk ke kita, mungkin telepon yang nggak perlu dan seterusnya. Jangan sampai mengganggu ya. Yang paling gampang adalah kalau memang belum ada namanya di data kontak, ya nggak perlu diangkat, umpamanya seperti itu. Kalau kemudian ada nomor-nomor yang mengganggu ya tinggal diblokir atau kemudian di screenshot, kemudian disiapkan sebagai alat bukti kalau kemudian itu akan dipakai untuk melakukan pelaporan karena hari ini dunia digital itu dengan bukti-bukti data-data screenshot pun sudah bisa jadi alat bukti, kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu teman-teman kalau memang nggak ada yang respon, kita akhiri, kita cukupkan sampai di sini. Silakan saya berikan kesempatan sampai hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Salam sehat, salam bahagia kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPDN terus bangga berkarya, tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa.